Aku diusir tanpa sepeser pun oleh suamiku, dihina sebagai gembel di tengah hujan. Tapi aku tidak tahu, kehancuran itu adalah syarat mutlak untuk menerima wasiat rahasia yang akan menghancurkan hidup mereka. Sebelum kita mulai lebih lanjut, yuk, tekan tombol suka, serta tombol subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Dan jangan lupa absen asal kota Bapak Ibu di kolom komentar. Semoga rezeki kita semua dilancarkan, kesehatan kita diberkahi, dan keluarga kita selalu harmonis dalam lindungannya. Amin. Aku ingat betul malam itu. Bau melati bercampur aroma alkohol mahal, sebuah kombinasi yang seharusnya tidak ada di rumah tangga kami. Hujan turun begitu deras di luar, seolah alam semesta sudah tahu akan ada hati yang pecah malam itu. Di sofa ruang tamu, duduklah Bram, suamiku, ditemani Selena, wanita yang selama ini aku anggap sebagai sekadar rekan bisnis. Mereka duduk begitu angkuh, sementara aku berdiri menggigil di hadapan mereka, bukan karena pendingin ruangan, tapi karena tatapan mata Bram yang sedingin es. Semua yang aku ketahui tentang pernikahan kami, tentang cinta yang pernah kami bagi, terasa seperti debu yang diterbangkan angin. Aku menatap meja kopi di depan, di mana setumpuk kertas putih tergeletak dengan sadisnya. Kertas itu adalah vonis mati untuk seluruh hidupku. Ada surat cerai di paling atas, disusul oleh surat penyerahan aset, surat kuasa, dan entah apa lagi dokumen legal yang rumit. Aku tak mengerti kenapa semua ini harus terjadi. Bukankah kami baik-baik saja? Bukankah aku sudah berusaha menjadi istri terbaik? Bahkan ikut bekerja keras demi cicilan rumah ini? Aku masih ingat, aku sering menahan diri tidak membeli hijab baru demi menambah tabungan renovasi dapur. Lucu sekali, bukan? Aku mengorbankan hal kecil, sementara dia mengorbankan seluruh hidupku. Suara Bram memecah keheningan, datar dan tanpa emosi, seperti dia sedang meminta air minum, bukan meminta seluruh masa depanku. Tanda tangani, katanya sambil melemparkan pena mahal ke atas tumpukan kertas itu. Aku menahan air mata yang sudah mendidih di pelupuk. Aku mendekat, membaca sekilas judul-judul mengerikan di lembar-lembar itu. Mataku membelalak ngeri. Aset apa ini, Mas? Ini semua rumah kita. Suaraku lirih dan serak, hampir tak terdengar. Bram tertawa, tawa yang benar-benar asing dan mengerikan. Tawa yang membuatku sadar bahwa pria di depanku ini bukan lagi suamiku. Rumah kita? Tidak ada lagi. Kita. Aisyah. Dan ini bukan lagi rumahmu. Sejak awal, semua ini atas namaku. Kamu terlalu bodoh untuk menyadarinya. Aku ingin membantah. Ingin berteriak bahwa aku juga ikut andil. Bahwa tabunganku, uang lelahku, juga ada di sana. Tapi sebelum aku sempat bicara, Selena sudah menyahut dengan suara manja yang penuh ejekan. Uangmu? Uang kecilmu itu tidak ada artinya, Mbak. Potong Selena dengan senyum puas yang menjengkelkan. Dia bersandar manja di bahu Bram. Mas Bram sudah mengurus semuanya. Sekarang, tanda tangani, atau kami akan membuat hidupmu jauh lebih buruk dari sekadar kehilangan rumah. Ancaman itu terasa nyata, dingin, dan menusuk. Ini bukan lagi soal cinta. Ini adalah perampokan berencana. Tiba-tiba, Bram membentak. Suaranya menggelegar membuatku terlonjak kaget. Tanda tangani. Jangan buang waktuku. Aku dan Selena akan segera menikah. Kami butuh rumah ini bersih dari barang-barangmu. Dia menarik tanganku dengan kasar, memaksa pena yang dingin itu ke jemariku. Detik itu juga, aku tahu aku kalah. Aku tidak punya daya. Aku tidak punya siapa-siapa di kota ini. Ancaman di mata Bram terlalu menakutkan untuk aku lawan. Dengan tangan gemetar dan hati yang hancur berkeping-keping, aku menandatangani setiap lembar kertas. Tanda tanganku terasa berat, seolah aku sedang menjual jiwaku. Dalam sekejap, pernikahan 10 tahunku, rumahku, dan seluruh hidupku lenyap, direnggut dalam waktu kurang dari 5 menit. Setelah aku selesai, Bram segera menyambar kertas-kertas itu. Dia tersenyum puas, senyum kemenangan yang keji. Bagus. Sekarang keluar dari rumahku. Perintahnya. Nadanya kini penuh kebencian yang mendalam. Aku memohon. Mas,
Ini tengah malam. Hujan deras. Aku mau kemana? Aku benar-benar tidak punya tujuan. Aku tidak punya siapa-siapa. Aku hanya punya Tuhan. Bram berjalan ke sudut ruangan, mengambil sesuatu dari gudang. Itu adalah koper butut yang sudah lama tersimpan. Koper yang aku bawa saat pertama kali merantau ke kota ini, jauh sebelum aku bertemu dengannya. Koper lusuh yang penuh kenangan sederhana itu dilemparnya hingga tergeletak di kakiku. Isinya hanya beberapa potong baju lama yang sempat Selena kumpulkan asal-asalan. Itu urusanmu, desis Bram, lalu membuka pintu utama lebar-lebar. Angin malam yang dingin dan tempias hujan langsung menerpa wajahku. Bram mencengkeram lenganku, menyeretku tanpa belas kasihan sedikit pun, dan mendorongku keluar. Aku jatuh tersungkur di teras yang basah. "Pergi," teriaknya. Suaranya penuh kemenangan. "Tidak akan ada yang mau sama wanita miskin gembel sepertimu." Pintu itu dibanting dengan keras. Suara kunci yang diputar dari dalam terdengar begitu final, begitu mematikan. Aku terduduk di teras yang basah. Hijabku basah kuyup oleh hujan dan air mata. Aku menatap pintu yang tertutup itu. Pintu rumah yang aku bantu bangun. Pintu yang kini tertutup selamanya untukku. Aku telah kehilangan segalanya. Suami, rumah, harta, dan yang paling sakit, harga diriku. Aku bangkit perlahan, mengambil koper bututku yang terlempar di samping. Aku tidak tahu harus melangkah kemana. Aku tidak punya siapa-siapa di metropolis utama ini. Aku mulai berjalan tanpa arah, menyusuri jalanan yang sepi dan gelap. Hujan deras menyamarkan air mataku, tapi tidak menyamarkan sakit di hatiku. Setiap langkah terasa berat, seberat penghinaan yang baru saja aku terima. Kata-kata Bram terus terngiang di telingaku. "Gembel, wanita miskin." Aku berjalan, entah sudah berapa lama. Kakiku mati rasa. Pakaianku melekat di tubuh karena basah. Aku berhenti di bawah lampu jalan yang redup, mencoba berpikir logis. Pulang ke kampung? Aku bahkan tidak punya uang untuk ongkos bus. Keputusasaan itu dingin, hitam, dan mencekik, seperti lumpur yang mengikat kakiku. Aku merasa seperti berada di tepi jurang, siap terjatuh kapan saja. Aku menunduk, menatap sepatu kusamku yang basah. Aku adalah gembel. Aku adalah wanita yang dibuang. Tepat saat aku berpikir, inikah akhirnya? Sebuah cahaya terang menyinari wajahku. Sebuah mobil sedan mewah berwarna hitam metalik, yang tampak asing dan luar biasa mahal, berhenti tepat di sampingku. Aku terkejut, refleks mundur selangkah. Takut jika itu adalah orang jahat yang melihatku sendirian di tengah malam. Kaca jendela belakang mobil itu turun perlahan. Di dalamnya, duduk seorang kakek tua berwajah teduh, mengenakan kemeja batik rapi. Dia menatapku dengan senyum tipis yang entah kenapa terasa sangat menenangkan. "Apakah namamu Aisyah?" tanya kakek itu dengan suara lembut namun berwibawa. Aku tertegun. Bagaimana kakek ini tahu namaku? Aku mengangguk ragu. Kakek itu tersenyum lebih lebar. "Masuklah. Aku Bapak Wirya. Ayahmu, Tuan Arga, telah mewariskan segalanya untukmu. Aku sudah lama mencarimu, Nak." Aku berdiri mematung. Ucapan kakek tua itu terdengar seperti lelucon yang sangat kejam di tengah situasiku yang menyedihkan. Ayahku mewariskan harta? Ayahku Tuan Arga? Mustahil. "Bapak. Bapak salah orang," kataku lirih. Suaraku masih serak. Ayahku sudah lama meninggal, dan dia hanya karyawan biasa di pabrik kecil. Kami hidup sederhana. Dia tidak mungkin punya harta. Bapak Wirya menggeleng pelan. Matanya memancarkan ketulusan yang tak terbantahkan. "Dia memang ingin kamu berpikir begitu, Nona Aisyah. Semua itu untuk melindungimu. Ikut aku. Kamu kedinginan dan kamu tidak punya tempat tujuan." Aku masih ragu, tapi dingin menusuk tulangku dan ketiadaan tempat lain untuk pergi membuatku akhirnya mengangguk. Aku masuk ke dalam mobil mewah itu. Kehangatan di dalam terasa kontras dengan dingin di luar, dan juga dingin di hatiku. Bapak Wirya memberiku sehelai selimut tebal. Mobil melaju, membelah malam. Aku hanya diam, terlalu syok untuk bertanya lebih banyak.
Bapak Wirya sepertinya mengerti. Dia tidak banyak bicara. Dia hanya sesekali meyakinkanku bahwa aku akan segera sampai di tempat yang aman. Aku melihat pemandangan metropolis utama bergerak cepat. Kami tidak menuju ke sebuah rumah mewah, melainkan ke sebuah gedung perkantoran yang sangat tinggi dan modern di pusat kota. Sebuah gedung pencakar langit yang menjulang, di mana papan namanya tertulis jelas, Gema Nusantara Holdings. Aku hanya pernah mendengarnya di berita, konglomerat terbesar di negara ini. Bapak Wirya membawaku ke sebuah kantor hukum di lantai paling atas. Kantor itu luar biasa mewah, dengan desain yang serius dan privat. Setelah aku diberi minuman hangat dan pakaian kering yang sederhana, Bapak Wirya duduk di hadapanku. Aisyah, mulainya, aku adalah pengacara pribadi ayahmu. Selama ini, aku yang mengurus semua asetnya. Aku tidak mengerti, Pak. Aset apa? Tanyaku, masih bingung. Bapak Wirya meletakkan sebuah map tebal di atas meja. Ayahmu, Tuan Arga, adalah pendiri sekaligus pemilik tunggal Gema Nusantara Holdings, katanya. Mulutku ternganga. GNH? Itu mustahil. Perusahaan yang cabangnya ada di mana-mana. Perusahaan yang bahkan Bram dulu mengeluh betapa susahnya menembus tender di sana. Tidak mungkin, bisikku. Ayahku, dia bekerja di pabrik kecil. Aku ingat itu. Itu adalah samaran, jelas Bapak Wirya. Setelah ibumu meninggal, ayahmu mendapat ancaman serius dari pesaing bisnisnya. Dia takut keselamatanmu terancam. Jadi, dia menciptakan identitas baru sebagai karyawan biasa. Dia membiarkanmu tumbuh dalam kesederhanaan, jauh dari intrik dunia bisnis yang kejam. Dia ingin kamu hidup normal dan aman. Air mataku kembali mengalir, tapi kali ini bukan air mata kesedihan karena Bram, melainkan air mata kebingungan, haru, dan rasa bersalah karena tidak tahu kebenaran tentang ayahku. Ayahku mencintaiku, bukan meninggalkanku. Dia selalu mengawasiku dari jauh. Bahkan setelah dia meninggal, dia sudah mempersiapkan segalanya. Bapak Wirya membuka map itu. Sebuah surat wasiat. Dalam surat ini, Tuan Arga menyerahkan 100% kepemilikan GNH kepadamu, rumah utama keluarga, dan semua aset pribadinya. Aku merasa kepalaku berputar. Dari seorang gembel yang diusir, dalam 1 jam aku berubah menjadi seorang miliarder. Tapi, Bapak Wirya mengangkat 1 jari. Ada 1 syarat, katanya. Aku menahan napas. Tentu saja ada syarat. Ayahmu ingin kamu mengambil alih posisimu. Kamu harus bersedia duduk sebagai direktur utama Gema Nusantara Holdings. Aku langsung menggeleng. Aku tidak bisa. Aku tidak tahu apa-apa tentang bisnis. Aku hanya. Ayahmu percaya padamu, potong Bapak Wirya. Dia bilang, kamu memiliki insting yang kuat dan hati yang bersih. Sesuatu yang langka di dunia bisnis. Kamu akan didampingi oleh saya dan tim yang sudah disiapkan ayahmu. Aku bimbang. Ini terlalu besar, terlalu berat. Aku menatap Bapak Wirya, dan apa yang dia katakan selanjutnya mengubah segalanya. Aisyah, wasiat ini memiliki klausa waktu yang sangat spesifik. Katanya, suaranya sedikit bergetar. Wasiat ini baru bisa diaktifkan dan diberitahukan kepadamu setelah kamu resmi bercerai dan tidak lagi memiliki ikatan hukum apapun dengan Bram. Dunia aku seakan berhenti berputar untuk kedua kalinya malam itu. Ayah tahu? Ayahku tahu Bram akan melakukan ini? Ayahmu tahu siapa Bram sebenarnya, kata Bapak Wirya dengan nada getir. Dia tahu Bram adalah putra dari musuh bebuyutannya, musuh yang sama yang dulu mengancam ayahmu. Keluarga Bram sengaja menyusupkan Bram ke dalam hidupmu. Mereka berencana menghancurkanmu. Mereka ingin membuatmu menderita dan melalui dirimu. Mereka ingin menghina warisan Tuan Arga. Pernikahanku, cintaku, semuanya bohong. Itu adalah sebuah skenario balas dendam yang keji. Ayahku tidak bisa menghentikan pernikahanku tanpa membahayakan nyawaku. Jadi dia melakukan hal terbaik yang dia bisa. Dia menyusun wasiat ini. Dia menunggu Bram menunjukkan warna aslinya. Dia menunggu Bram membuangku saat aku tidak punya apa-apa. Kenapa?
Tanyaku, hatiku perih. Kenapa menunggu aku dihancurkan sehancur ini? Karena ayahmu tahu, hanya saat kamu berada di titik terendah, kamu akan memiliki kekuatan terbesar untuk bangkit, jawab Bapak Wirya. Dan dia ingin memastikan, saat kamu bangkit, Bram tidak mendapatkan sepeser pun dari harta warisanmu. Bapak Wirya mengeluarkan sebuah foto lama. Foto ayahku sedang berbicara di podium. Tapi di barisan tamu, ada Bram yang masih remaja, berdiri di samping ayahnya, menatap ayahku bukan dengan kekaguman, tapi dengan tatapan penuh kebencian yang murni. Semua kepingan teka-teki itu kini menyatu. Pengkhianatan Bram bukan hanya soal perselingkuhan dan keserakahan. Ini adalah dendam lama yang terencana. Aku meletakkan foto itu. Air mataku sudah kering. Rasa sakit hatiku berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin, tajam, dan kokoh. Itu adalah tekad. Aku menatap Bapak Wirya. Aku terima syarat itu, kataku. Suaraku tidak lagi bergetar. Kapan aku mulai bekerja? Malam yang mengubahku dari sehelai daun kering menjadi baja dingin dimulai tepat setelah aku menyatakan kesanggupanku. Bapak Wirya tersenyum lega. Senyum yang menunjukkan bahwa ia tidak hanya mendapatkan seorang ahli waris, tetapi juga seorang pejuang yang telah lama dinanti. Aku tidak diberi waktu sedetik pun untuk berduka atau meratapi nasib. Kehancuran emosi harus ditunda, karena kini, aku harus menjalani pelatihan kilat untuk perang yang akan datang. Mobil mewah itu membawaku ke sebuah kawasan elit, sebuah tempat yang bahkan tidak pernah aku impikan dalam mimpi paling liarku. Kami melewati gerbang keamanan tinggi, menyusuri jalan pribadi yang dinaungi pepohonan rindang, lalu berhenti di depan sebuah mansion yang lebih menyerupai istana modern. Bangunan itu berdiri kokoh, megah, perpaduan sempurna antara kemewahan dan ketenangan. Ini rumah ayahku? Tanyaku, suaraku tercekat. Ini rumahmu, Nona Aisyah, jawab Bapak Wirya lembut. Dia membukakan pintu mobil untukku. Puluhan pelayan sudah berbaris rapi di lobi utama yang langit-langitnya tinggi. Semuanya menunduk hormat. Selamat datang, Nona Aisyah. Aku, yang masih mengenakan pakaian kering pinjaman, merasa sangat canggung. Dunia ini benar-benar asing. Hari-hari berikutnya adalah sebuah pusaran waktu yang gila. Aku tidak punya waktu untuk memikirkan Bram. Dinding-dinding rumah mewah itu menjadi ruang kelasku. Dan Bapak Wirya adalah kepala sekolahku. Transformasi ini dimulai dari hal yang paling fisik, penampilanku. Lemari pakaianku kini dipenuhi oleh desainer ternama, hijab sutra terbaik, dan perhiasan warisan ibuku yang disembunyikan ayah. Perubahan terbesar terjadi di dalam kepalaku. Bapak Wirya membawakanku setumpuk dokumen setinggi gunung, struktur Gema Nusantara Holdings, laporan keuangan, profil dewan direksi, dan analisis ekonomi makro. Aku seperti dipaksa menelan seluruh buku ensiklopedia bisnis dalam semalam. Awalnya, aku kewalahan. Aku merasa bodoh dan tidak mampu. Setiap kali aku ingin menyerah, setiap kali aku merasa otakku sudah terlalu penuh, aku teringat pada Bram dan Selena yang tertawa di tengah hujan. Aku teringat pada tatapan kebencian di mata Bram remaja dalam foto yang ditunjukkan Bapak Wirya. Aku tidak lagi belajar untuk diriku sendiri. Aku belajar untuk ayahku. Aku belajar untuk menuntut keadilan bagi ayahku, Tuan Arga, yang telah mengorbankan segalanya. Aku belajar untuk merebut kembali kehormatan yang telah dirampas oleh dendam dinasti. Kelembutan di mataku perlahan memudar, digantikan oleh ketajaman seorang panglima perang. Hijab yang dulu membingkai wajah luguku, kini membingkai wajah seorang ratu yang sedang mempersiapkan pertempuran. Satu sore, Bapak Wirya membawaku ke ruang kerja utama ayah. Ruangan itu besar, dipenuhi rak buku tinggi dan aroma kayu mahoni yang khas. Ayahmu menghabiskan sebagian besar waktunya di sini, kata Bapak Wirya. Aku menyentuh meja kerja ayah, merasakan getaran kekuatan di ruangan itu. Mataku tertuju pada sebuah lukisan besar di belakang kursi kerja. Lukisan pemandangan yang indah, tapi terasa ada yang aneh. Bapak, panggilku. Lukisan ini. Bapak Wirya tersenyum tipis. Dia menghampiri lukisan itu dan menekan sebuah tombol tersembunyi di bingkainya.
Lukisan itu bergeser, memperlihatkan sebuah brankas baja besar yang tertanam di dinding. Jantungku berdebar kencang. Bapak Wirya memutar kombinasi angka yang rumit, dan pintu brankas terbuka. Isinya bukan tumpukan uang atau emas batangan. Isinya adalah puluhan map dokumen, beberapa kaset rekaman lama, dan sebuah buku harian bersampul kulit. "Apa ini?" tanyaku. Suaraku nyaris berbisik. "Ini adalah amunisi yang disiapkan ayahmu," kata Bapak Wirya. Ayahku tahu dia tidak akan hidup lama. Dia tahu keluarga Bram meracuninya secara perlahan. Dia tidak bisa membuktikannya secara hukum saat itu. Jadi dia mengumpulkan semua bukti kejahatan mereka yang lain. Aku membuka satu map. Isinya adalah bukti transfer, foto-foto pertemuan rahasia, dan rincian sabotase bisnis yang dilakukan ayah Bram terhadap GNH bertahun-tahun lalu. Aku mengambil sebuah kaset. Terdengar suara ayah Bram mengancam Tuan Arga. "Aku akan hancurkan keluargamu." Kebencian Bram ternyata adalah warisan yang direncanakan. Sementara aku mempersenjatai diri, di belahan kota lain, Bram dan Selena sedang merayakan kemenangan mereka. Mereka menempati rumah yang dulu aku tinggali, membuang semua barang-barangku ke tempat sampah. Tawa mereka terdengar sombong dan penuh keserakahan. "Akhirnya, Mas, kita berhasil," manja Selena bergelayut di leher Bram. "Ini baru permulaan, sayang," jawab Bram licik. Wanita bodoh itu mengira aku hanya mengambil rumah. Dia tidak tahu aku sudah menguras semua rekening gabungan kita. Semua aset atas namaku. Dia tidak punya apa-apa. Bram, dengan kesombongan yang membuncah, memutuskan untuk mengumumkan rencananya secara besar-besaran. Dia yakin ini akan menaikkan namanya di dunia bisnis. Ia berpikir GNH sedang goyah setelah kematian ayahku, dan ia akan membelinya dengan harga murah. Sebuah penghinaan terakhir untuk Tuan Arga yang sombong itu. Pagi harinya, Bram mengadakan konferensi pers di sebuah hotel mewah. Puluhan wartawan hadir. Bram berdiri di podium mengenakan setelan jas termahalnya. Selena duduk di barisan depan, tersenyum bangga. "Selamat siang." Bram memulai. Suaranya penuh percaya diri. "Hari ini, saya, Bram, dengan bangga mengumumkan penawaran resmi untuk mengakuisisi Gema Nusantara Holdings." Para wartawan mulai berbisik. "Ini berita besar. Seperti yang kita tahu," lanjut Bram, "GNH sedang goyah. Mereka tidak punya pemimpin. Saya di sini untuk menyelamatkan perusahaan itu dari kehancuran." Bram sedang menikmati momennya, tersenyum ke kamera. Tiba-tiba, layar besar di belakangnya yang seharusnya menampilkan logo perusahaan Bram, berkedip dan mati. Bram berhenti bicara, tampak kesal. "Ada masalah teknis," katanya. Layar itu menyala lagi, tapi yang muncul bukan logo perusahaannya. Yang muncul adalah logo megah Gema Nusantara Holdings. Semua wartawan terkejut. Lalu, di bawah logo itu muncul sebuah pengumuman dengan huruf kapital yang tegas dan jelas. "Selamat datang Direktur Utama baru kami, Nona Aisyah Arga." Wajah Bram pucat pasi. Senyumnya membeku. Gelas sampahnya di tangan Selena jatuh ke lantai dan pecah berkeping-keping. Seluruh ruang konferensi pers meledak dalam kebingungan. Kamera wartawan berbalik, menyorot wajah Bram yang syok berat. Nama ayahku, Arga, dan namaku, Aisyah, tertera di sana, menantang kesombongan Bram. Pengumuman CEO baru GNH menyebar seperti api. Ruang rapat Dewan Direksi di kantor pusat GNH dilanda kepanikan. Para direktur senior, yang beberapa di antaranya diam-diam menjadi mata-mata Bram, mulai gelisah. Salah satunya, Bapak Dharma, Direktur Keuangan, mata-mata Bram, terlihat paling cemas. "Ini tidak masuk akal," kata Bapak Dharma, mencoba menutupinya. "Perusahaan sedang kritis. Penawaran Bram adalah jalan keluar terbaik. Kita harus meyakinkan Bapak Wirya untuk menjualnya." "Menjual?" tanya direktur lain. "Ini perusahaan Tuan Arga. Kita tidak bisa menjualnya begitu saja. Lalu kita menunggu pewaris misterius yang tiba-tiba muncul? Seorang wanita entah dari mana yang pasti tidak tahu apa-apa tentang bisnis." Suara-suara di ruangan itu mulai meremehkan namaku.
Mereka mengira aku hanyalah seorang gadis muda beruntung yang akan mudah mereka kendalikan. Tepat di puncak perdebatan, pintu ruang rapat terbuka. Bram menerobos masuk. Wajahnya merah padam karena marah dan bingung. Dia langsung menuju ke Bapak Dharma. Dharma, apa-apaan ini? Siapa Aisyah Arga? Teriak Bram. Tenang, saya juga baru tahu, kata Bapak Dharma, kaget melihat Bram di sana. Ini pasti penipuan. Aku sudah menawar perusahaan ini. Kalian tidak bisa melakukan ini padaku. Bram menggebrak meja. Para direktur lain memandangnya ngeri. Anda tidak punya hak berada di sini, Tuan Bram, kata seorang direktur senior. Aku punya hak. Aku calon pembeli. Saat itulah, pintu utama ruang rapat yang besar dan terbuat dari kayu jati itu terbuka lebar. Hening seketika. Aku melangkah masuk. Ini bukan lagi Aisyah yang Bram kenal. Bukan wanita menangis yang dia usir di tengah hujan. Wanita yang masuk ruangan ini adalah Aisyah Arga, Direktur Utama Gema Nusantara Holdings. Aku mengenakan setelan kerja berwarna putih gading. Potongannya tegas dan sempurna. Hijabku ditata rapi, membingkai wajah yang kini dingin, tajam, dan tidak menunjukkan emosi sedikit pun. Aku menatap lurus ke depan, ke kursi kosong di ujung meja, kursi CEO. Di belakangku, Bapak Wirya berjalan membawa tumpukan dokumen. Seluruh ruangan menahan napas. Para direktur terpesona sekaligus terintimidasi. Bapak Dharma menelan ludah. Keringat dingin membasahi keningnya. Bram adalah yang paling syok. Mulutnya ternganga. Dia menatapku dari ujung rambut sampai ujung kaki. Aisyah? Suara Bram terdengar seperti cicitan. Dia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Aisyah, apa yang kamu lakukan di sini? Ini tidak mungkin. Kamu kan gembel. Bram tertawa histeris. Tawa yang terdengar panik dan putus asa. Aku akhirnya berhenti melangkah. Aku berdiri beberapa meter dari Bram. Aku menoleh, menatap mantan suamiku itu seolah baru pertama kali melihatnya. Aku memandangnya dari atas ke bawah, seolah sedang menilai serangga yang menjijikan. Aku tidak berbicara pada Bram. Aku menoleh ke Bapak Wirya di sampingku. Bapak Wirya, kataku, suaraku tenang, jelas, dan bergema di ruangan yang hening itu. Siapa orang ini? Bram membeku. Aisyah, ini aku. Bram, suamimu. Aku mengangkat satu alisku yang rapi. Suami. Aku tidak punya suami. Dan aku tidak kenal Anda. Anda terlihat seperti tersesat. Aisyah, jangan main-main. Hentikan omong kosong ini. Bram mulai marah. Aku menekan tombol intercom di meja. Tidak sampai 10 detik. 2 petugas keamanan bertubuh besar masuk ruangan. Aku menunjuk Bram dengan daguku. Tolong, keluarkan gembel ini dari ruang rapat saya. Dia berteriak-teriak dan mengganggu jalannya rapat dewan. Wajah Bram berubah dari merah menjadi ungu. Gembel. Aku menggunakan kata-katanya sendiri. Aisyah, beraninya kamu. Kamu akan menyesal. Bram meronta saat kedua satpam itu memegangi lengannya. Lepaskan aku. Aku Bram. Aku akan membeli perusahaan ini. Kalian semua akan aku pecat. Tapi cengkeraman satpam itu terlalu kuat. Bram diseret keluar dari ruang rapat, meninggalkan jejak teriakan dan sumpah serapah yang memalukan. Pintu ditutup. Ruangan kembali hening. Aku berjalan dengan tenang ke kursi utama di ujung meja. Aku duduk. Aku menatap satu persatu wajah direktur di hadapanku. Selamat pagi, kataku. Aku Aisyah Arga, pemilik baru dan Direktur Utama Gema Nusantara Holdings. Para direktur, termasuk Bapak Dharma, menunduk. Tidak ada lagi yang berani meremehkanku. Sebagai tindakan pertama, lanjutku, aku akan melakukan audit penuh terhadap seluruh departemen. Aku ingin laporan keuangan 5 tahun terakhir ada di mejaku besok pagi, lengkap. Mataku tertuju tajam pada Bapak Dharma saat aku mengucapkan kata keuangan. Bapak Dharma merasa seakan ditelanjangi. Dan satu lagi,
Aku menatap Bapak Wirya. Bapak Wirya mengangguk. Sesuai perintah Nona Aisyah, semua negosiasi penjualan perusahaan secara resmi dibatalkan. Aku menambahkan kalimat terakhirku, sebagai tembakan pembuka perang, dan bekukan semua kerjasama, semua kontrak, dan hentikan semua pembayaran yang sedang berjalan dengan perusahaan manapun yang terkait dengan siapapun nama pria tadi. Perang sudah dimulai, dan aku, Aisyah, baru saja memenangkan pertempuran pertamaku. Perintah yang aku berikan di ruang rapat hari itu terasa seketika, seperti menekan tombol nuklir yang hanya melumpuhkan satu target. Di kantor Bram, kekacauan meletus. Telepon berdering tanpa henti. Manajer keuangan berlarian seperti semut kehilangan sarangnya. Perusahaan Bram, yang ternyata dibangun di atas fondasi rapuh berupa kontrak-kontrak manipulasi dari Gema Nusantara Holdings, mulai retak dalam hitungan jam. Proyek terbesarnya, yang bahan bakunya dipasok oleh anak perusahaan GNH, berhenti total. Pembayaran yang sangat diharapkan untuk menutupi utang ke pemasok lain dibekukan. Pikiranku saat itu hanya satu, pembalasan yang bersih. Aku tidak ingin dia bangkrut karena kesalahan manajerial. Aku ingin dia bangkrut karena aku. Apa maksudmu dibekukan? Aku bisa membayangkan Bram berteriak di telepon pada manajer keuangannya. Itu uangku. Aku sudah menyelesaikan pekerjaannya. Pihak GNH menyatakan ada audit internal. Pak, pasti si manajer menjawab dengan suara gemetar. Semua pembayaran ke perusahaan kita ditahan sampai waktu yang tidak ditentukan. Dan Pak, kontrak kita yang lain juga, mereka batalkan secara sepihak. Semuanya. Bram melempar teleponnya ke dinding. Ponsel itu hancur berkeping-keping. Aku tahu, harga dirinya pasti terluka parah. Dia mencengkeram rambutnya. Napasnya memburu. Ini tidak mungkin, batinnya. Aisyah, wanita lugu yang dia buang, tidak mungkin bisa melakukan ini. Dia pasti menyalahkan Bapak Wirya. Dia tidak menyadari bahwa otak di balik strategi perang ini adalah aku sendiri. Dimensyahan megah peninggalan ayah, yang kini menjadi markas besarku. Aku bekerja tanpa lelah. Aku tidak sedang berpesta merayakan kemenangan awal. Aku sedang merencanakan langkah berikutnya. Brankas warisan ayah kini terbuka di atas meja. Dokumen-dokumen dendam yang dulu hanya tumpukan kertas kini menjadi senjata tajam di tanganku. Bapak Wirya, lihat ini, kataku sambil menunjuk sebuah dokumen. Ayah Bram berutang budi pada pemasok baja ini. Pemasok ini juga bekerja sama dengan kita. Aku mau kita panggil mereka. Tawarkan kontrak eksklusif 2 kali lipat dengan syarat mereka memutuskan semua hubungan dengan perusahaan Bram. Bapak Wirya tersenyum, senyum yang menunjukkan kekaguman. Itu langkah yang cerdas, Nona Aisyah. Tapi berisiko. Risiko yang sudah kuperhitungkan, jawabku dingin. Ayahku mengumpulkan ini bukan untuk disimpan, Pak. Ini untuk digunakan. Bram memotong suplai kehidupanku. Aku akan memotong suplai udaranya. Selama seminggu berikutnya, aku bergerak seperti ahli strategi perang yang tidak tidur. Aku tidak hanya menghentikan kerjasama, aku secara aktif membajak seluruh ekosistem bisnis Bram. Satu persatu, pemasok Bram meninggalkannya. Klien-kliennya, yang mencium bau kebangkrutan, menarik proyek mereka. Bank yang selama ini memujinya kini menelepon setiap jam menanyakan kapan cicilan utang akan dibayar. Perusahaan Bram yang sedang menanjak, kini terjun bebas, langsung ke dasar jurang. Istana Bram dan Selena mulai terasa seperti neraka. Uang tidak lagi mengalir masuk. Kartu kredit Selena ditolak saat dia mencoba berbelanja barang mewah. Mobil mewah yang dia pamerkan terancam ditarik oleh perusahaan pembiayaan. Bram, lakukan sesuatu, jerit Selena, melempar tas bermereknya ke lantai. Aku tidak mau hidup seperti ini. Kamu bilang kamu hebat. Kamu bilang kamu akan mengambil alih GNH. Tapi apa? Kita dipermalukan oleh wanita gembel itu. Mantan istrimu yang berhijab itu. Dia menertawakan kita. Bram yang biasanya arogan, kini terlihat putus asa. Dia sudah mencoba segala cara. Dia mencoba menyuap orang dalam GNH, tapi semua orang takut padaku. Dia mencoba mencari pinjaman,
Tapi namanya sudah masuk daftar hitam perbankan. Dia terpojok. Aku punya satu ide lagi, kata Bram. Matanya menyeratkan kelicikan terakhirnya. Apa? Tanya Selena curiga. Kamu harus menemuinya, kata Bram, mendekat dan mencengkeram bahu Selena keras. Kamu wanita. Dia wanita. Kamu tahu kelemahannya. Dia mungkin terlihat tegar di luar, tapi di dalam dia Aisyah yang sama, yang cengeng dan pemaaf. Pergi, temui dia. Menangis, memohon, katakan kamu menyesal. Katakan aku yang salah. Katakan apa saja. Buat dia merasa kasihan. Minta dia untuk menghentikan semua ini. Selena jijik dengan ide itu, tapi dia lebih jijik dengan kemiskinan. Keesokan harinya, Selena benar-benar datang ke lobi GNH. Dia datang tanpa riasan tebal, mengenakan pakaian sederhana, dan mencoba memasang wajah paling menyedihkan yang dia bisa. Dia menangis di depan resepsionis, memohon untuk bertemu denganku. Aku melihatnya dari layar CCTV di ruanganku. Aku tersenyum tipis. Biarkan dia naik. Selena masuk ke ruanganku. Ruangan CEO yang megah itu membuatnya merasa kerdil. Aku duduk di singgasanaku, tenang dan berwibawa. Aisyah. Selena memulai aktingnya. Dia langsung berlutut. Aisyah, tolong maafkan aku. Aku tahu aku salah. Aku sudah merampas Mas Bram darimu. Aku hanya menatapnya. Tidak tergerak. Mas Bram, dia kalut. Aisyah, dia tidak bermaksud menyakitimu. Dia stres. Tolong, jangan hancurkan dia. Jangan hancurkan kami. Kami tidak punya apa-apa lagi. Kamu sudah menang. Aisyah, tolong ampuni kami. Selena menangis terseduh-seduh, persis seperti yang dia latih. Aku membiarkannya menangis selama 1 menit penuh dalam keheningan. Lalu, aku menekan sebuah tombol di mejaku. Layar besar di dinding menyala. Di layar, muncul sebuah rekaman CCTV. Rekaman dari rumahku dulu, tepat di malam aku diusir. Di rekaman itu, Bram dan Selena sedang tertawa dan bersulang sampanye. Terdengar suara Selena. Akhirnya gembel itu pergi juga. Sekarang kita bisa menikmati semua ini, Mas. Tangisan Selena langsung berhenti. Wajahnya pucat pasi. Aku menatapnya. Senyumku dingin menusuk. Hilaf yang mana maksudmu? Yang ini? Atau yang ini? Aku memutar rekaman lain. Rekaman audio dari brankas ayahku. Rekaman saat ayah Bram dan Bram merencanakan untuk mendekatiku bertahun-tahun lalu. Untuk membuatku, si yatim piatu bodoh, jatuh cinta. Selena gemetar hebat. Dia tidak tahu aku memiliki ini. Pergi, kataku. Suaraku meninggi sedikit. Sebelum aku panggil satpam untuk menyeretmu keluar seperti aku menyeret mantan suamimu. Selena lari terbirit-birit keluar ruangan. Terhina. Setelah Selena pergi, aku memanggil Bapak Wirya. Bapak Wirya, kataku. Suaraku penuh tekad. Aku berubah pikiran. Menghancurkan perusahaannya saja tidak cukup. Dia sudah menghancurkan reputasiku dan ayahku. Kirimkan rekaman perselingkuhan Bram dan Selena yang baru saja aku tunjukkan. Kirimkan ke semua sisa mitra bisnis Bram yang masih ragu. Kirimkan ke seluruh dewan direksi perusahaan mereka. Biar semua orang tahu karakter asli dari pria yang mereka ajak berbisnis. Aku bersandar di kursiku. Ini bukan lagi hanya soal balas dendam pribadi. Ini soal keadilan. Audit penuh yang kuperintahkan akhirnya selesai. Hasilnya lebih buruk dari yang aku bayangkan. Laporan setebal kamus itu diletakkan di mejaku. Bapak Wirya menunjuk satu bagian. Seperti yang Anda duga, Nona Aisyah, ada kebocoran besar selama 5 tahun terakhir. Dan semuanya mengarah ke satu orang. Bapak Dharma, katanya. Aku mengangguk. Aku sudah menduganya. Laporan itu merinci bagaimana Bapak Dharma sebagai Direktur Keuangan telah memanipulasi laporan, menyetujui kontrak-kontrak fiktif, dan mengalirkan dana jutaan dari GNH ke perusahaan-perusahaan cangkang yang ternyata bermuara ke rekening pribadi Bram. Ini adalah pengkhianatan di level tertinggi. Rapat umum pemegang saham akan kita adakan minggu depan, kataku tegas. Baik, Nona.
Saya akan siapkan materinya. Dan satu hal lagi, Bapak Wirya, tambahku, kirimkan undangan resmi ke Bram. Bapak Wirya terkejut. Mengundang Bram. Nona? Untuk apa? Dia bukan pemegang saham. Dia musuh. Aku tersenyum tipis. Justru karena dia musuh, aku akan memberinya satu panggung terakhir. Aku tidak hanya ingin dia jatuh. Aku ingin seluruh dunia melihat dia jatuh. Dan aku ingin dia tahu, aku yang mendorongnya. Di tengah rencana besar ini, aku tidak melupakan misteri terbesarku. Aku menatap potret besar ayah, Tuan Arga, di dinding. Bapak Wirya, panggilku. Suaraku melembut untuk pertama kali. Aku tidak percaya ayah meninggal karena kecelakaan mobil biasa. Bapak Wirya menghela napas panjang. Saya juga tidak pernah percaya. Nona. Tapi polisi menutup kasusnya. Remblong. Polisi bisa dibeli, Pak. Kataku. Kini mataku kembali menajam. Gunakan semua sumber daya GNH. Sewa detektif swasta terbaik di negara ini. Buka kembali kasus itu. Aku mau tahu siapa yang menyabotase mobil ayah. Aku mau tahu siapa yang memberi perintah. Aku ingin mereka semua membayar. Baik, Nona Aisyah. Akan saya laksanakan. Jawab Bapak Wirya. Keadilan untuk ayahku adalah satu-satunya tujuan yang lebih besar dari dendamku pada Bram. Di tempat yang jauh dari kemegahan Gema Nusantara Holdings, Bram menerima undangan tebal berwarna emas dari perusahaan yang baru saja menghancurkannya. Dia membukanya dengan tangan gemetar. Undangan rapat umum pemegang saham, RUPS. Di bagian bawah, ada catatan pribadi yang ditulis tangan olehku. Ditunggu kehadiranmu. Ada hal penting yang perlu kita diskusikan secara damai. Wajah Bram yang tadinya muram, langsung bersinar. Damai. Delusi arogannya kembali. Selena, yang sedang mengepak barang-barang untuk pindah ke apartemen sewaan yang jauh lebih kecil, menatapnya sinis. Kamu bodoh. Dia baru saja menghancurkan reputasimu. Dia mengirim video kita ke semua orang, dan kamu pikir dia mau damai. Kamu yang tidak mengerti, Selena. Bram membentak. Arogansinya kembali membuncah. Dia masih mencintaiku. Aku tahu itu. Semua serangan ini hanya taktik agar aku kembali padanya. Dia ingin aku memohon. Dia ingin aku berlutut. Dan sekarang dia sadar dia sudah keterlaluan. Dia ingin negosiasi. Wanita gembel itu tidak bisa hidup tanpaku. Aku tersenyum tipis saat mendengar laporan Bapak Wirya tentang delusi Bram ini. Bagus. Pikirku. Semakin tinggi dia melompat. Semakin sakit dia jatuh. Aku tidak ingin dia datang sebagai musuh yang waspada. Aku ingin dia datang sebagai raja yang sombong yang yakin akan disambut dengan karpet merah. Di tengah kegilaannya, Bapak Dharma, mata-mata Bram yang panik, segera menemui Bram secara rahasia. Audit GNH telah membuatnya terpojok. Bram, kita habis, kata Bapak Dharma. Wajahnya pucat dan berkeringat. Dia tahu semuanya. Laporan audit itu membongkar semua yang kita lakukan. Tenang, Dharma, kata Bram, merasa di atas angin, meski kenyataannya dia sudah diambang kebangkrutan. Dia mengundangku ke RUPS. Dia mau berdamai. Dia akan menyerahkan kita ke polisi, tapi dia butuh negosiasi untuk menyelamatkan nama baiknya. Bapak Dharma menatap Bram seolah dia sudah gila. Berdamai? Dia akan menyerahkan kita ke polisi. Tidak, jika kita menyerangnya lebih dulu, kata Bram licik. Kamu masih di dalam. Kamu siapkan sabotase. Ganti materi presentasinya. Matikan mikrofonnya. Lakukan apa saja untuk membuatnya terlihat bodoh di depan pemegang saham. Saat dia panik, aku akan masuk sebagai penyelamat. Aku akan mengambil alih panggung. Bram masih berpikir dia adalah pahlawan yang bisa menyelamatkan GNH dari pewaris yang dianggapnya bodoh. Di saat yang sama, tim detektif swasta yang aku sewa di bawah arahan Bapak Wirya berhasil menemukan sesuatu yang mengubah permainan. Keadilan untuk ayahku, Tuan Arga, kini semakin mendekat. Bapak Wirya datang ke ruang kerjaku dengan wajah tegang. Nona,
Kami menemukannya, kata Bapak Wirya. Suaranya pelan dan penuh duka. Menemukan apa? Tanyaku, meletakkan tabletku. Ayahmu kematiannya bukan kecelakaan, Nona, katanya, hampir berbisik. Ayahmu tahu dia diracun perlahan-lahan selama bertahun-tahun oleh keluarga Bram. Racun itu sudah merusak organnya, dan mereka menunggu waktu saja. Jantungku serasa berhenti berdetak. Ini lebih keji dari yang aku duga. Ayah Bram, sang musuh bebuyutan, tidak bisa mengalahkan ayah dalam bisnis. Jadi dia menggunakan cara paling licik, meracuni ayah sedikit demi sedikit. Ayah sadar saat semuanya sudah terlambat. Kenapa dia tidak melapor ke polisi? Tanyaku, suaraku gemetar. Dia sudah mencoba, Nona. Tapi mereka terlalu kuat. Buktinya terlalu lemah. Mereka menutupi jejak mereka dengan sangat rapi. Jelas Bapak Wirya. Ayahmu tahu dia tidak akan menang di pengadilan. Dia tahu dia akan mati. Jadi, dia membuat rencana terakhirnya, wasiat ini, sebagai skenario perang. Aku menyelesaikan kalimat itu. Mataku kini berkilat marah. Dia menyusun wasiat ini sebagai pelatu. Dia harus menunggu aku benar-benar terlepas dari Bram secara hukum, agar Bram tidak bisa menyentuh sepeser pun warisanku. Dia harus menungguku sampai di titik terendah agar aku punya alasan terkuat untuk bangkit. Benar, Nona. Bapak Wirya mengangguk. Dia tidak mewariskanmu harta. Dia mewariskanmu sebuah misi. Dia memberimu amunisi brankas itu. Dan dia memberimu motivasi. Dia tahu hanya putri yang hatinya hancur dan disakiti yang memiliki kekuatan untuk melawan dinasti yang begitu kuat. Tiba-tiba, ponsel Bapak Wirya berdering. Dia mengangkatnya. Ya, apa Anda yakin? Kirimkan rekamannya sekarang. Bapak Wirya menutup telepon. Wajahnya tegang tapi matanya bersinar kemenangan. Nona, mereka menemukannya. Rekaman CCTV lama dari sebuah restoran dekat lokasi kecelakaan mobil ayahmu. Rekaman yang selama ini hilang dari arsip polisi. Rekaman apa? Desaku. Rekaman itu menunjukkan 1 jam sebelum kecelakaan. Ayah Bram terlihat di bengkel kecil tempat mobil ayahmu diservis hari itu. Kata Bapak Wirya, suaranya dipenuhi amarah. Dan rekaman lain dari lobi rumah sakit beberapa minggu sebelumnya menunjukkan ayah Bram menyamar sebagai petugas kebersihan, memberikan sebotol minuman kepada ayahmu. Itu dia. Bukti yang selama ini dicari. Bukan lagi kecelakaan. Ini adalah pembunuhan berencana. Dengan bukti baru di tangan, aku tidak lagi bergerak dalam bayang-bayang. Aku tidak lagi puas hanya dengan menjatuhkan Bram Sipion. Aku mengarahkan seluruh kekuatan GNH pada sang raja, Ayah Bram. Bapak Wirya, kataku dalam rapat darurat keesokan paginya. Aku tidak mau ini hanya menjadi kasus hukum. Aku mau ini menjadi eksekusi publik. Gunakan firma hukum terbaik di negara ini. Ajukan tuntutan pidana atas pembunuhan berencana terhadap Tuan Arga. Dan siapkan konferensi pers besar-besaran. Aku sendiri yang akan bicara. Saya mau seluruh dunia tahu bahwa pria yang mereka hormati sebagai pengusaha sukses itu adalah seorang pembunuh berdarah dingin yang meracuni sahabatnya sendiri demi bisnis. Kataku, suaraku dipenuhi tekad yang tidak bisa dipatahkan. Perang sudah mencapai level tertinggi. Dan panggung terakhirnya adalah RUPS. Hari Rapat Umum Pemegang Saham, RUPS, tiba. Udara terasa tegang. Bahkan sebelum aku melangkah masuk. Ballroom Hotel Bintang 5 itu penuh sesak. Para pemegang saham, eksekutif, dan beberapa wartawan khusus telah berkumpul. Semua orang ingin melihat siapa pewaris Gema Nusantara Holdings yang misterius, yang dalam sebulan telah melumpuhkan perusahaan yang dulu diagung-agungkan. Bram datang mengenakan setelan jas terbaiknya yang tersisa, berusaha terlihat percaya diri, padahal aku tahu dia sudah diambang kebangkrutan. Dia duduk di barisan depan, seolah dia adalah tamu kehormatan yang sedang menunggu negosiasi damai. Sementara itu, Bapak Dharma duduk di meja dewan, wajahnya tegang, tangannya terus-menerus mengelap keringat di telapak tangannya. Aku tahu, Bram dan Dharma sudah merencanakan sabotase. Lampu meredup. Aku melangkah ke atas panggung.
Aku mengenakan pakaian berwarna merah marun yang kuat, dengan hijab yang serasi. Aku memancarkan aura kekuasaan yang tak terbantahkan. Tidak ada lagi jejak Aisyah yang rapuh. Selamat pagi, para pemegang saham, dewan direksi, dan para tamu. Aku memulai, suaraku tenang dan jelas. Hari ini, kita tidak hanya akan membahas angka-angka. Hari ini, kita akan membahas tentang kebersihan. Bram tersenyum miring di kursinya. Dia memberi isyarat kecil pada Bapak Dharma. Bapak Dharma mengangguk. Tepat saat aku berbicara, layar besar di belakangku yang seharusnya menampilkan grafik, tiba-tiba mati. Mikrofon di depanku juga mati. Ruangan hening. Bapak Dharma tersenyum tipis. Bram bersiap untuk berdiri. Tapi aku tidak panik. Aku bahkan tidak goyah. Aku hanya tersenyum ke arah Bapak Dharma, seolah melihat anak kecil yang nakal. Sepertinya ada sedikit gangguan teknis, kataku. Suaraku tetap terdengar jelas dan lantang ke seluruh penjuru ruangan, meski tanpa mikrofon. Aku sudah memprediksi ini. Tapi tidak masalah. Aku menjentikan jariku. Tiba-tiba, dari pengeras suara darurat di langit-langit, yang tidak bisa dikendalikan Bapak Dharma, terdengar sebuah rekaman audio. Itu adalah suara Bram. Pergi. Tidak akan ada yang mau sama wanita miskin gembel sepertimu. Seluruh ruangan terkesiap. Bram membeku di kursinya. Wajahnya pucat pasi. Itu adalah suaranya, teriakannya. Di malam dia mengusirku. Audio pertama, kataku, kini suaraku dipenuhi otoritas yang dingin, adalah tentang karakter. Layar di belakangku tiba-tiba menyala lagi. Tapi bukan menampilkan materi RUPS. Layar itu menampilkan rekaman CCTV tersembunyi. Rekaman dari sebuah restoran mahal. Di rekaman itu terlihat Bapak Dharma sedang menerima sebuah koper besar dari orang suruhan Bram. Wajah Bapak Dharma berubah seputih kertas. Itu fitnah. Itu rekayasa. Teriaknya, berdiri dari kursinya. Rekaman kedua, lanjutku, seolah tidak mendengar Bapak Dharma, adalah tentang pengkhianatan. Bukti Bapak Dharma menerima suap untuk memanipulasi kontrak GNH. Bram ikut berdiri. Aisyah, hentikan. Kamu menjebakku. Dan yang terakhir, aku menekan tombol di remoteku. Layar berganti, menampilkan diagram alir yang rumit. Diagram yang menunjukkan aliran dana dari GNH melalui perusahaan cangkang Bapak Dharma, dan berakhir di rekening bank pribadi Bram. Rekaman ketiga, kataku, adalah tentang pencurian. Bukti bagaimana Tuan Bram dan Tuan Dharma bersekongkol merampok perusahaan ini selama bertahun-tahun, jauh sebelum ayahku wafat. Ruangan itu meledak dalam kekacauan. Para pemegang saham berteriak marah. Panggil polisi. Tangkap mereka. Bram panik. Dia menoleh ke pintu keluar. Bapak Dharma sudah berlari lebih dulu, mencoba menerobos kerumunan. Satpam, tahan dia, perintahku. Tapi mereka tidak perlu. Tepat saat Bapak Dharma mencapai pintu utama, pintu itu terbuka lebar. Di sana berdiri beberapa petugas polisi berseragam lengkap. Nona Aisyah Arga, tanya komandan polisi itu. Aku menunjuk ke panggung kekacauan di bawahku. Mereka, Pak, Tuan Dharma dan Tuan Bram. Tangkap mereka atas pencurian, penggelapan dana, dan penipuan. Polisi bergerak cepat. Bram tidak bisa lari. Dia ditangkap di depan ratusan pasang mata, di depan kamera wartawan yang menyala. Penghinaannya total. Saat dia diborgol dan diseret keluar, matanya bertemu dengan mataku di atas panggung. Aku hanya menatapnya dingin, tanpa emosi. Tanpa kemenangan, hanya keadilan yang tertunaikan. Penangkapan Bram dan Bapak Dharma di rapat umum pemegang saham menjadi berita utama nasional. Wajah Bram yang diborgol dan diseret keluar terpampang di setiap layar televisi dan halaman depan koran. Namanya dalam sekejap menjadi simbol keserakahan dan penipuan. Namun, di balik jeruji besi, Bram tidak bertahan lama. Dengan sisa-sisa koneksi dan uang yang masih dimiliki ayahnya, Bram berhasil keluar dengan jaminan. Dia melangkah keluar dari kantor polisi,
mengharapkan setidaknya ayahnya menjemput atau sopir pribadinya menunggu. Tapi yang ada hanya tatapan sinis dari beberapa wartawan yang masih tersisa dan keheningan. Ayahnya terlalu sibuk menyelamatkan perusahaannya sendiri yang kini ikut terseret. Bram harus naik taksi online untuk kembali ke apartemen sewaan kecil yang baru beberapa hari dia tempati bersama Selena. Dia berencana menjadikan Selena pelampiasan amarahnya. Namun, saat dia tiba, dia menemukan pemandangan yang berbeda. Koper-koper Selena sudah berdiri rapi di dekat pintu. "Kamu mau kemana?" tanya Bram, suaranya serak dan lelah. Selena, yang sudah berdandan rapi, menatap Bram dengan tatapan yang belum pernah Bram lihat. Itu bukan tatapan manja atau marah. Itu adalah tatapan jijik. "Aku mau pergi jauh darimu," kata Selena dingin. "Pergi? Kamu mau meninggalkanku setelah semua ini?" Bram tertawa getir. "Kamu tidak bisa hidup tanpaku, Sel." Selena tertawa, tawa yang singkat dan penuh penghinaan. "Hidup tanpamu, Bram? Lihat dirimu. Kamu sudah habis. Namamu hancur, perusahaanmu bangkrut, rekeningmu dibekukan oleh polisi. Kamu tidak punya apa-apa lagi. Ini hanya sementara." Bram berteriak. Arogansinya yang putus asa masih tersisa. "Ayahku akan mengurus ini. Kita akan bangkit lagi." "Aku tidak peduli," balas Selena berteriak. "Aku mau hidup enak. Aku mau uang, mobil mewah, tas mahal. Aku mendekatimu karena kamu punya semua itu. Sekarang kamu punya apa? Utang? Borgol?" Bram maju mencoba memegang Selena, tapi Selena menepisnya dengan kasar. "Jangan sentuh aku," desis Selena. Tepat sebelum dia membuka pintu, dia berbalik menatap Bram dari atas ke bawah. Bram dengan setelan jas yang sama yang dia kenakan saat ditangkap, kini terlihat kusam dan bau penjara. "Dulu kamu bilang Aisyah gembel," kata Selena, suaranya menusuk. "Sekarang lihat siapa yang gembel sebenarnya. Aku tidak sudi hidup dengan pria miskin gembel sepertimu." Pintu itu dibanting, persis seperti Bram membanting pintu di depan wajahku dulu. Bram terdiam. Kata-kata, "gembel sepertimu," terngiang di telinganya. Dia jatuh terduduk di lantai apartemen yang sempit dan berdebu itu. Dia sendirian. Dikhianati. Ditinggalkan. Persis seperti yang dia lakukan padaku. Karma itu datang begitu cepat dan begitu telak. Di sisi lain kota, di Mansion megah peninggalan ayah, aku tidak sedang merayakan kehancuran Bram. Aku memenangkan pertempuran, tetapi perang sesungguhnya belum selesai. Aku menatap laporan penangkapan Bram di tabletku tanpa ekspresi. Dia bebas dengan jaminan, tapi itu hanya menunda kekalahannya. "Dia bukan lagi ancaman, Bapak Wirya," kataku. "Dia hanya pion yang sudah dikorbankan. Aku ingin rajanya." Dengan bukti baru di tangan, rekaman ayah Bram di bengkel dan rumah sakit, aku mengarahkan seluruh kekuatan Gema Nusantara Holdings pada sang raja. Aku menggunakan firma hukum terbaik, mengajukan tuntutan pidana atas pembunuhan berencana terhadap ayahku. Aku tidak ingin kemenangan di balik layar. Aku ingin ayahku mendapatkan keadilan publik. Konferensi persku mengguncang dunia bisnis. Aku berdiri di podium, hijabku hitam, tanda berkabung sekaligus tanda perang. Aku menceritakan semuanya. Tentang ayahku, tentang racun yang perlahan membunuhnya, tentang Bram yang disusupkan, tentang pengusiranku. Aku berbicara dengan tenang, tetapi setiap kata menusuk tajam. Aku bukan lagi si korban. Aku adalah Aisyah, sang penuntut keadilan. Imperium bisnis keluarga Bram, yang sudah goyah karena ulah Bram, kini hancur lebur. Begitu tuduhan pembunuhan muncul, para investor melarikan diri. Bank serempak menarik semua pinjaman. Saham perusahaan mereka anjlok menjadi nol. Ayah Bram, yang sombong dan merasa tak tersentuh, akhirnya ditangkap di kantornya sendiri. Dia bahkan tidak melawan. Dia sudah tahu dia kalah. Aku telah membalaskan dendam ayahku. Aku telah membersihkan nama Tuan Arga. Aku telah merebut kembali kehormatanku. Sementara ayah Bram menghadapi hukum, kejatuhan ayahnya adalah paku terakhir di peti mati Bram.
Dia kini benar-benar sendirian. Uang jaminannya ditarik. Dia menjual jam tangan mewahnya yang tersisa untuk makan beberapa hari. Setelah itu, dia benar-benar nol. Bram, pria yang dulu menghinaku sebagai gembel, kini menjalani arti kata itu sesungguhnya. Dia tinggal di sebuah kontrakan petak yang kumuh, berdesakan dengan belasan orang lain. Dia mencoba mencari pekerjaan, tetapi wajahnya ada di mana-mana. Setiap kali dia mencoba melamar sebagai kuli bangunan atau tukang cuci piring, orang-orang akan mengenalinya. Hei, bukannya ini Bram, si penipu yang di TV. Dia akan diusir, diludahi, bahkan terkadang dipukuli oleh orang-orang yang merasa tertipu olehnya. Dia akhirnya berakhir di jalanan. Tidur di bawah jembatan, mengais sisa makanan dari tempat sampah restoran. Pakaiannya compang-camping, tubuhnya kurus dan bau. Janggutnya tumbuh liar. Dia bukan lagi Bram yang tampan dan arogan. Dia adalah bayangan dari seorang pria, hantu yang berkeliaran di jalanan yang dulu dia kuasai. Dia akhirnya mengerti rasa lapar, rasa dingin, dan rasa putus asa yang sesungguhnya. Suatu hari, Bapak Wirya datang ke ruang kerjaku. Aku sedang meninjau laporan untuk membangun yayasan amal atas nama ayah dan ibuku. Nona Aisyah, kata Bapak Wirya, semua sudah selesai. Perusahaan ayah Bram dinyatakan bangkrut. Aset-aset mereka akan disita dan dilelang oleh negara dan bank untuk membayar ganti rugi. Bagus, kataku, tanpa mengalihkan pandangan dari laporanku. Ada satu hal lagi, kata Bapak Wirya ragu. Aset pribadi Bram yang dulu dia beli menggunakan uang Anda, rumah yang dulu Anda tinggali bersamanya, akan dilelang oleh bank minggu depan. Aku berhenti menulis. Rumah itu, simbol dari pernikahanku yang palsu. Simbol dari penghinaan terbesarku. Tempat di mana aku didorong keluar di tengah malam. Aku menatap Bapak Wirya. Mataku yang tadi tenang kini kembali menajam. Cari tahu kapan dan di mana lelangnya, kataku. Aku akan ke sana. Aku tidak akan membiarkan rumah itu jatuh ke tangan orang lain. Aku tidak akan membiarkan tempat kehinaanku menjadi kenangan manis bagi orang asing. Aku akan pergi ke sana, bukan untuk nostalgia, tetapi untuk mengakhiri babak ini dengan tanganku sendiri. Penangkapan Bram dan Bapak Dharma di RUPS menjadi hidangan utama media nasional. Foto Bram yang diborgol dan diseret keluar kini menjadi meme di media sosial. Simbol keserakahan yang jatuh terjerembab. Namun, dengan sisa-sisa koneksi dan uang yang masih dimiliki ayahnya, Bram berhasil keluar dengan jaminan. Sayangnya, tidak ada kehangatan yang menyambutnya. Dia melangkah keluar dari kantor polisi, mengharapkan keajaiban. Setidaknya ayahnya menjemput, tapi yang ada hanyalah keheningan dan tatapan sinis wartawan. Ayahnya terlalu sibuk mencoba menyelamatkan perusahaan yang kini diserang di semua lini oleh Gema Nusantara Holdings. Bram harus menaiki taksi online, sebuah aib bagi seorang pengusaha seperti dirinya, untuk kembali ke apartemen sewaan kecil. Rencana pertamanya adalah menjadikan Selena pelampiasan amarahnya. Dia akan berteriak, menyalahkan, dan memukul meja. Tetapi saat tiba, pemandangan di apartemen itu jauh lebih menyakitkan daripada borgol polisi. Koper-koper Selena sudah berdiri rapi di dekat pintu. "Kamu mau kemana?" tanya Bram, suaranya serak dan lelah. Seluruh energi arogan yang tersisa di tubuhnya seolah lenyap seketika. Selena, yang sudah berdandan rapi untuk pergi, menatap Bram dengan tatapan yang belum pernah Bram lihat. Itu adalah tatapan jijik yang murni dan tanpa belas kasih. "Aku mau pergi jauh darimu," kata Selena dingin. "Pergi? Kamu mau meninggalkanku setelah semua ini?" Bram tertawa getir, mencoba membangkitkan arogansinya yang mati. "Kamu tidak bisa hidup tanpaku, Sel." Selena tertawa. Tawa singkat dan menghina yang jauh lebih menyakitkan daripada tawa Bram saat mengusirku dulu. "Hidup tanpamu, Bram? Lihat dirimu. Kamu sudah habis. Namamu hancur, perusahaanmu bangkrut, rekeningmu dibekukan. Kamu tidak punya apa-apa lagi. Ini hanya sementara." Bram berteriak. Matanya memancarkan keputusasaan. "Ayahku akan mengurus ini.
Kita akan bangkit lagi. Aku tidak peduli, balas Selena. Aku mau hidup enak. Aku mau uang, mobil mewah, tas mahal. Aku mendekatimu karena kamu punya semua itu. Sekarang kamu punya apa? Utang? Borgol. Bram maju mencoba memegang Selena, tapi Selena menepisnya dengan kasar. Jangan sentuh aku, desis Selena, seolah Bram adalah kuman. Tepat sebelum dia membuka pintu, Selena berbalik dan menatap Bram dari atas ke bawah. Bram dengan setelan jas yang sama yang dia kenakan saat ditangkap, kini terlihat kusam dan bau penjara. Dulu kamu bilang Aisyah gembel, kata Selena, suaranya menusuk. Sekarang lihat siapa yang gembel sebenarnya. Aku tidak sudi hidup dengan pria miskin gembel sepertimu. Pintu itu dibanting, mengakhiri hubungan mereka. Persis seperti Bram membanting pintu di depan wajahku dulu. Bram terdiam. Kata-kata, gembel sepertimu, terngiang di telinganya. Dia jatuh terduduk di lantai apartemen yang sempit dan berdebu itu. Sendirian, dikhianati, ditinggalkan. Karma itu datang begitu cepat dan begitu telak. Kisah kehancuran keluarga Dharma mencapai klimaks yang memuaskan di pengadilan. Dengan bukti tak terbantahkan yang kuserahkan, rekaman ayah Bram yang mengakui perbuatannya dan laporan forensik yang menguatkan, hakim menjatuhkan vonis bersalah. Ayah Bram, yang dulu begitu gagah dan sombong, ambruk di kursi pesakitan. Keesokan harinya, aku mengumumkan penutupan kasus ini di konferensi pers terakhirku. Dengan wajah datar, aku menyatakan bahwa keadilan telah ditegakkan. Gema Nusantara Holdings, atas namaku, telah mengajukan tuntutan perdata yang besar, memastikan bahwa setiap aset keluarga Dharma harus dilelang untuk membayar ganti rugi dan kerugian moral. Selesai sudah, gumamku pada Bapak Wirya, saat kami meninggalkan ruangan. Perasaan yang kurasakan bukan euforia kemenangan, melainkan kekosongan dan kelegaan. Aku telah mengakhiri dendam ini, bukan untuk diriku, tetapi untuk ayahku. Sementara itu, bagi Bram, kehancuran ayahnya adalah pukulan telak yang mengakhiri segalanya. Bang-bang yang tadinya menahan napas kini bertindak cepat. Begitu ayah Bram divonis, jaminan Bram ditarik. Rekening pribadinya yang sudah kosong akibat ulah Bram sendiri dan uang yang dia transfer ke Selena langsung ditutup. Perusahaan ayahnya secara resmi dinyatakan bangkrut. Dalam waktu 24 jam, Bram diusir dari apartemen sewaannya. Dia membawa tas ransel kumal berisi beberapa potong pakaian yang sudah tidak layak pakai. Malam pertama di jalanan adalah malam yang paling brutal. Pria yang terbiasa tidur di kasur king size kini meringkuk di bawah tenda pedagang kaki lima, kedinginan dan ketakutan. Bram mulai memahami arti kata gembel yang dulu dia lemparkan padaku. Dia mencoba mencari pekerjaan. Dia putus asa. Dia menawarkan diri sebagai kuli angkut di pasar, tukang cuci di laundry kiloan, bahkan tukang sapu. Tetapi setiap kali dia menyebutkan namanya atau wajahnya terlihat jelas, orang-orang akan mengenalinya. Kamu kan Bram Dharma? Yang di TV itu. Orang licik sepertimu, mana mungkin mau kerja keras? Dia dilempari sampah, diusir, bahkan di beberapa tempat, dia dipukuli tanpa ampun oleh massa yang marah. Kejahatannya terlalu besar, terlalu publik. Bram telah menjadi simbol kekalahan. Beberapa minggu berlalu, dan Bram benar-benar berubah menjadi gembel sesungguhnya. Pakaiannya robek, tubuhnya kurus kering, dan bau busuk menyelimuti dirinya. Dia tidur di bawah jembatan layang, bersaing dengan anjing liar untuk mendapatkan sisa makanan dari tempat sampah. Rambutnya gimbal dan wajahnya ditutupi janggut liar. Dalam keputusasaan, dia sesekali mencoba menghubungi Selena, tapi nomornya sudah diblokir. Dia bahkan sempat mendatangi rumah orang tuanya yang dulu dia hina, tapi mereka bahkan tidak mau melihatnya. Kau sudah mempermalukan nama keluarga kami, kata ibunya di balik pintu yang sedikit terbuka. Pintu itu langsung dibanting sebelum Bram sempat memohon. Suatu sore, Bram melihat selembar koran lama yang basah di tempat sampah. Dia mengambilnya, berharap ada sisa makanan tersembunyi. Tapi matanya terpaku pada sebuah berita. Rumah mewah Kencana 7 dilelang Bang bulan depan.
Rumah yang dulu dia rebut dariku, tempat dia melamarku, dan tempat dia mengusirku, akan dilelang. Pemandangan itu, meskipun menyakitkan, justru memicu kembali delusi gila di otaknya yang lapar. Aku harus ke sana, pikirnya. Aku harus melihat rumah itu untuk terakhir kalinya. Mungkin, di sana, aku akan menemukan akhirku. Di mansionku yang baru, yang jauh lebih besar dan megah daripada semua rumah yang pernah aku tinggali. Bapak Wirya masuk membawa dokumen. Nona Aisyah, kata Bapak Wirya. Rumah di Jalan Kencana nomor 7. Aset pribadi Bram yang dilelang bank, lelangnya akan diadakan minggu depan. Aku mengangkat kepalaku dari laporan merger perusahaan baru yang aku rencanakan. Aku menatap Bapak Wirya. Rumah itu, kataku pelan. Simbol kebohongan yang paling menyakitkan. Apakah Nona ingin mengambilnya kembali, sebagai bagian dari aset rampasan? Tanya Bapak Wirya. Aku berdiri. Aku berjalan ke jendela, menatap pemandangan kota di bawah. Aku sudah punya segalanya. Membeli rumah itu lagi tidak akan menambah kekayaanku. Tetapi ada satu hal yang belum tuntas. Aku harus mengakhiri kisah itu dengan tanganku sendiri. Aku harus memberi hukuman terakhir. Bukan mengambil, Bapak Wirya. Kataku, suaraku kembali menjadi suara sang raja yang kejam. Tapi mengeksekusi. Cari tahu kapan dan di mana lelangnya. Kataku, aku akan ke sana. Dan pastikan dia melihat. Aku akan membeli rumah itu. Berapapun harganya. Aku ingin membeli semua yang tersisa dari ingatannya tentang kejayaan. Hari pelelangan itu tiba. Langit metropolis utama tampak murung, seolah menjadi saksi bisu bagi akhir sebuah drama. Aku datang dengan mobil hitamku, yang dikemudikan oleh sopir pribadi dan ditemani Bapak Wirya. Aku duduk di dalam mobil sebentar, memperhatikan rumah itu dari jauh. Rumah yang dulu kutinggali. Rumah yang menjadi saksi cinta palsu dan pengkhianatan yang keji. Di halaman depan, kerumunan pembeli properti sudah ramai. Aku mengenakan setelan celana panjang berwarna hitam pekat dan hijab senada. Penampilanku menonjolkan aura kekuasaan yang dingin dan tak tersentuh. Aku bukan datang sebagai pembeli. Aku datang sebagai hakim. Di antara kerumunan itu, di sudut paling belakang, aku melihatnya. Aku melihat Bram. Pakaiannya kotor dan compang-camping. Janggutnya liar. Tubuhnya kurus. Ia tampak seperti bayangan, gembel sesungguhnya. Aku tidak bisa menahan diriku untuk tidak merasakan sedikit pun belas kasihan. Dia mendapatkan apa yang dia tanam. Juru lelang memulai proses. Harga dibuka di angka 5 miliar. Tawar-menawar berlangsung cepat, penuh gairah bisnis. Bram menatap rumah itu dengan tatapan kosong, matanya yang merah dan gila menunjukkan delusi terakhirnya. Harapan bahwa aku akan muncul dan menyelamatkannya. 8 miliar 200 juta. Sekali, teriak juru lelang. Hanya tinggal 2 penawar serius. Bram menutup mata, tak sanggup melihat kekalahan terakhirnya. Saat itulah aku memutuskan untuk melangkah keluar dari mobil. Saya tawar 3 kali lipat. Tunai, kataku. Suaraku tenang, dingin, dan penuh kuasa. Memecah kebisingan kerumunan. Semua mata tertuju padaku. Aku tidak menatap juru lelang. Aku hanya menatap lurus ke arah rumah itu, dan sedikit ke samping, di mana Bram berdiri. Bram membuka matanya. Tatapan kami bertemu. Dalam hitungan detik, ia berubah dari gembel yang pasrah menjadi pria yang disuntik harapan gila. Juru lelang terkejut. Bapak Wirya melangkah maju dengan koper kerjanya, menunjukkan cek tunai. Aku membiarkan drama keuangan itu terjadi, karena fokusku bukan pada uang. Aku membiarkan Bram melihat bahwa aku mampu membayar 24 miliar 600 juta untuk sebuah rumah yang nilainya hanya sepertiganya. Terjual kepada Nona Aisyah Arga. Putus juru lelang. Begitu palu diketuk, aku berbalik badan, seolah urusanku selesai. Aku hanya perlu keluar. Tapi Bram tidak memberiku waktu. Delusi gila di kepalanya meledak. Dia yakin aku membelinya untuk kami. Dia yakin aku ingin dia kembali. Aisyah! Aisyah! Tunggu! Teriaknya. Suaranya serak dan parau.
Bram berlari, menerobos kerumunan. Dia jatuh tersungkur di kakiku, memeluk sepatu hak tinggiku. Aku hanya berdiri diam, membiarkan tubuhnya yang kotor dan bau menyentuhku. Bapak Wirya memberi isyarat agar satpam menunggu. Aisyah, jangan pergi. Bram terisak-isak. Kenapa kamu beli rumah ini, Aisyah? Ini rumah kita. Dia mendongak. Matanya yang merah dan gila menatapku penuh harap. Kamu masih mencintaiku, kan? Kamu melakukan ini semua untuk kita kembali, kan? Tolong bawa aku kembali. Aku sudah belajar, Aisyah. Keheningan yang mencekam meliputi jalanan itu. Aku mengingat malam di mana aku memohon di depan pintu yang dibanting di wajahku. Aku mengingat setiap hinaan yang dia lemparkan. Tolong aku, Aisyah. Bram merengek. Aku tidak punya apa-apa lagi. Aku lapar. Aku kedinginan. Dia menelan ludahnya, lalu mengucapkan kata-kata yang menjadi inti dari karma ini. Aku gembel sekarang, Aisyah. Aku gembel. Aku tetap diam. Perlahan, aku membuka tas tanganku. Harapan di mata Bram memuncak. Dia pasti berpikir aku akan memberinya kartu atau setumpuk uang. Aku mencari ke kompartemen uang receh. Jari-jariku yang terawat mengeluarkan selembar uang. Selembar uang ribuan, kotor dan lecek. Sisa kembalian parkir tadi pagi. Aku memegang uang ribuan itu di antara jari telunjuk dan jari tengahku. Aku menjatuhkannya. Uang itu melayang pelan, berputar, dan mendarat di atas aspal kotor, tepat di antara kedua lutut Bram. Kemudian aku berbicara. Hanya 2 kalimat. Suaraku tenang, jelas, dan tanpa emosi. Pergi. Kataku. Tidak akan ada yang mau. Aku melanjutkan, menggemakan setiap kata yang Bram ucapkan padaku. Sama pria miskin gembel sepertimu. Waktu seakan berhenti. Bram menatap uang ribuan itu, lalu menatap wajahku. Delusinya pecah. Dia akhirnya sadar. Ini bukan penyelamatan. Ini adalah eksekusi. Aku rela membayar puluhan miliar hanya untuk membelinya dari tangannya, lalu menghinanya dengan selembar uang 1000-an. Tidak, Aisyah, jangan. Bram mulai meraung. Aku berbalik. Aku tidak menoleh lagi. Aku membersihkan sepatuku dari sisa lumpur, lalu melangkah masuk ke dalam mobil. Mobil hitam itu melaju menjauh, membelah jalanan yang kini hening. Di belakang kami, Bram masih meraung. Tangisan dan kemarahannya teredam oleh ketenangan di dalam kabin mobil. Aku tidak menoleh lagi. Aku telah menarik tirai pada bab Bram di kehidupanku. Kita mau kemana, Nona Aisyah? Bapak Wirya bertanya lembut. Aku menghela napas. Satu-satunya tanda kelelahan yang kuberikan. Emosi yang tadi kupendam melembut, menyisakan kelegaan yang dingin. Aku menatap rumah itu sekali lagi lewat spion. Rumah yang kini secara legal dan emosional adalah milikku. Rumah itu, kataku. Aku tidak mau merenovasinya. Aku tidak mau ada satupun kenangan di sana. Bapak Wirya menunggu perintah selanjutnya. Hubungi tim pembongkaran. Aku mau rumah itu rata dengan tanah, kataku. Suaraku kembali menjadi suara sang raja yang tegas. Bapak Wirya sedikit terkejut, tapi kemudian dia tersenyum. Senyum yang menunjukkan pemahaman penuh. Sebuah kehancuran total, Nona Aisyah. Untuk pembersihan. Benar, jawabku. Bakar semua kenangan buruk di dalamnya. Aku tidak mau ada satupun jejak Bram, Selena, atau kebohongan yang tersisa di dunia ini. Beberapa hari kemudian, aku berdiri di kejauhan, menyaksikan rumah di Jalan Kencana nomor 7 dihancurkan. Eskavator-eskavator besar merobohkan dinding yang dulu menjadi benteng kebohongan. Genteng jatuh, kaca pecah, dan beton hancur menjadi debu. Di tengah puing-puing, api kecil dinyalakan untuk membakar sisa-sisa perabotan yang tertinggal, termasuk ranjang di mana aku dulu berbagi mimpi palsu. Itu adalah ritual pembersihan yang brutal namun membebaskan. Aku menatap kehancuran itu tanpa emosi. Merasa bahwa setiap puing yang jatuh adalah beban yang terangkat dari bahuku. Sementara itu, nasib Bram sudah terukir.
Setelah dipermalukan di depan umum, ia menjadi benar-benar gila. Ia menolak meninggalkan area itu. Ia duduk di trotoar, di seberang tanah kosong yang dulunya adalah rumahnya, masih memegang selembar uang seribuan yang kotor itu, menatap puing-puing. Dia tidak lagi mencari makanan atau tempat tidur. Ia hanya duduk di sana, tertawa dan menangis bergantian, berbicara sendiri tentang betapa bodohnya dia membuang Aisyah. Para penduduk setempat memanggil petugas sosial. Bram akhirnya dibawa ke panti rehabilitasi mental, tempat di mana ia menghabiskan sisa hidupnya dalam penyesalan yang tak berujung. Dia tidak mati, dia hanya hilang, terkunci selamanya dalam neraka yang dia ciptakan sendiri. Beberapa bulan berlalu. Di atas tanah kosong di Jalan Kencana nomor 7, sebuah konstruksi baru dimulai. Aku berdiri bersama Bapak Wirya di lokasi proyek yang kini ramai. Pondasi sudah ditanam, rangka bangunan sudah menjulang. Di papan informasi, terpampang sebuah rendering bangunan yang indah dan modern. Bangunan itu adalah Panti Asuhan Tuan Arga. Panti asuhan itu dibangun dengan fasilitas terbaik, didedikasikan untuk anak-anak yang kehilangan orang tua, persis sepertiku dulu. Yayasan ini didanai penuh oleh Gema Nusantara Holdings, sebagai bagian dari misi sosial yang baru. Bagaimana dengan nama Nona Aisyah sendiri? Tanya Bapak Wirya. Bukankah lebih baik Panti Asuhan Tuan Arga dan Nyonya Aisyah? Aku tersenyum, senyum yang tulus, pertama kalinya dalam waktu lama. Tidak perlu, Bapak Wirya, kataku. Warisan terbesarku bukan aset, tapi keadilan yang kurebut untuk ayah. Dan biarlah tanah yang penuh kebencian itu menjadi sumber cinta kasih. Ayah bangga, dan ibu pasti bahagia. Aku menatap ke seberang jalan, ke arah taman kecil tempat Bram dulu sering menertawaiku. Segalanya telah berubah. Aku tidak lagi menjadi Aisyah si yatim piatu yang lugu dan mudah dicintai. Aku adalah Aisyah Arga, CEO Gema Nusantara Holdings, seorang pemimpin yang dihormati dan ditakuti. Aku telah kehilangan cintaku, tetapi aku menemukan kekuatan dan tujuan sejati. Nona Aisyah, kata Bapak Wirya, menyerahkan sebuah amplop kecil. Ini dari tim keamanan. Mereka menemukan ini tersangkut di pagar area konstruksi. Mungkin milik Bram. Aku membuka amplop itu. Isinya hanya sehelai kertas. Kertas itu berisi coretan pensil yang ditulis dengan tangan gemetar. Hanya ada satu kalimat. Maafkan aku, Aisyah. Aku menyesal telah membuangmu. Aku membaca kalimat itu, lalu menutup amplopnya. Perasaan menyesal itu datang terlambat. Dia tidak menyesal telah menyakitiku. Dia menyesal telah membuat keputusan bisnis yang buruk. Aku menyerahkan amplop itu kembali kepada Bapak Wirya. Buang, kataku. Aku tidak lagi membutuhkan pengakuan atau permintaan maaf dari masa lalu, kataku, menatap ke arah matahari terbit di atas gedung-gedung yang aku kuasai. Aku memiliki seluruh masa depan yang harus kubangun. Aku berbalik, berjalan menuju mobilku. Setiap langkahku kini terasa kokoh, penuh kekuasaan, dan tak terbebani. Jalanan di depanku terbentang luas. Perang telah usai. Sang ratu telah kembali ke singgasananya, membawa serta kehormatan ayahnya dan keadilan yang mutlak.